Halo seluruh penonton Suara Gea. Halo bro-bro dimanapun kalian berada. Kenalin, aku Lauren Susanggraito dari Teknik Geologi TB 2023. Dan aku Putri Natasha Sabrina dari Teknik Geologi 2023. Nah, jadi Put, kita ngapain nih sekarang kayak gini? Mau ngapain itu? Jadi hari ini kita bakal ngelakuin Gea Spotlight. Jadi dalam kesempatan Gea Spotlight kali ini kita akan mengundang nih dosen ITB yang punya keahlian khusus di bidang yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi siapa tuh Put? Nah, ada yang bisa tebak nggak? Nah, dosennya ini memiliki keahlian di vulkanologi. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak seluruh penonton Suara Gea? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita undang Bapak Dr. Mirzam Abdurrahman STMT. Dipersilahkan Bapak Mirzam. Selamat Pak. Selamat siang Mas. Boleh silahkan duduk. Apa kabar nih Mas Mirzam? Gimana nih tadi pas perjalanan menuju Gea Spotlight? Alhamdulillah kabar baik ya. Terima kasih atas undangannya sore ini bisa bergabung di acara Gea Spotlight. Mungkin dari penonton Suara Gea belum tahu siapa nih Mas Mirzam, boleh diperkenalkan secara singkat? Oke, baik. Nama saya Mirzam Abdurrahman. Saat ini sedang diamanahi sebagai Prodi Magister dan Doktor Teknik Geologi TB. Dulu saya juga alumni di Teknik Geologi angkatan 1999. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke topik pembahasan kita, yaitu mengenai ketidakpastian alam mengungkap kompleksitas prediksi letusan gunung api. Nah, kita kan tahu nih Mas bahwa letusan gunung api itu nggak bisa kita prediksikan. Nah, jadi apa sih tantangan utama dalam memprediksi waktu letusan gunung api nih Mas? Iya, itu pertanyaan yang mudah begitu. Pertanyaan yang banyak diajukan sama kita semua. Kalau kita tinggal di negara seperti Indonesia, kemudian bagaimana cara memprediksinya? Karena kalau di Indonesia tuh kita mau lari ke laut, lautnya tsunami, lari ke atas gunung yang meletus, diam gempa bumi. Nah, gunung api itu sepertinya seperti kita semua, seperti manusia, ada pola, ada keteraturan yang dari sana kemudian kita bisa pelajari. Nah, pola-pola itulah yang kemudian akan kita cermati, artinya dari data letusan setiap gunung api itu, berapa interval waktunya sehingga nanti dari gunung tersebut bisa terlihat pola, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, itulah yang paling tidak salah satu pendekatan yang dipakai dalam prediksi letusan gunung berapi. Lalu pertanyaan selanjutnya, sejauh mana nih teknologi dan alat-alat pemantauan saat ini bisa mendeteksi tanda-tanda gunung api nih Mas, untuk mendukung kita untuk memprediksi kapan waktu letusan gunung api itu Mas? Kalau ditanya kapan waktu detailnya, itu pasti semua tidak bisa menjawab. Tapi dengan instrumen yang dimiliki saat ini, itu memungkinkan kita melihat pergerakan magma. Pergerakan magma secara vertikal ke atas, apakah magma itu masih berada di kedalaman yang dalam, kedalaman sedang, dangkal, atau sudah ke permukaan, atau bahkan ketika magma itu diam, itu pun kita bisa dekatin, gitu ya. Nah, tetapi itu pun tidak cukup, gitu ya. Karena gunung api itu seperti halnya bisul atau jerawat kita, sudah matang pun kadang-kadang tidak pecah, gitu. Artinya ada dua hal yang harus dilakukan. Instrumen adalah satu hal, data tadi adalah hal yang lain. Maka prediksinya akan menjadi dua, ada yang namanya prediksi jangka pendek, prediksi jangka panjang. Dengan instrumen itu prediksi jangka pendek, kita akan menaikkan status dari 1, 2, 3, 4 levelnya itu ya yang kita sering dengar, atau dengan pola jangka panjangnya. Kalau kemudian gunung api itu dianggap sebagai seperti kita, ada pola pengisian, pola perulangannya. Yang putri mungkin makan sehari 3 kali dengan jarak waktu cukup lama 5 jam hanya setengah piring. Yang putra makan 4 kali 1 piring. Begitu waktu tibanya belum dikasih makan, maka dia akan tambah gitu ya. Tapi kalau belum waktu tibanya dikasih makan, kita rasa-rasanya biasanya aduh masih kenyang, kita nggak pengen makan. Gunung api pun begitu. Kalau dia sudah interval waktunya belum meletus, itu bagus. Tapi kalau sudah kelewatan artinya hati-hati. Kalau belum kelewatan waktu intervalnya, bisa jadi dia akan meletus tapi tidak juga besar. Nah, itu penting jadi jangan sampai nanti sudah menggunakan instrumen yang canggih segala macam, kita tidak melihat data ini. Orang sudah dievakuasi segala macam, ternyata mungkin ini belum waktunya. Ya. Tapi kombinasi itu perlu kita lihat. Berarti untuk sekarang ini untuk letusan gunung api kita kayak nggak bisa memprediksi ya Mas, entah seminggu lagi, apa 1 bulan lagi, atau besok tiba-tiba meletus, itu belum bisa kita tentukan ya Mas? Iya, dengan pasti tidak bisa. Tetapi dengan data-data histori tadi,
kita bisa melihat interval dari gunung A biasanya 10 tahun sekali, ada yang 20 tahun sekali. Nah, ketika interval waktu ini cocok dengan sekarang kondisi gunung api terakhir katakan batuk-batuk gitu ya, berarti itu kita harus lebih waspada. Tapi kalau ternyata batuk-batuk tapi belum intervalnya, kita artinya mungkin lebih hati-hati ya gitu ya. Tapi mungkin ini belum waktunya gunung api tersebut untuk meletus karena belum siklusnya. Oh ya, berarti kan tadi Mas Mirzam bilang bahwa kita bisa memprediksi dengan misalnya gunung berapi itu 10 tahun sekali, 20 tahun sekali. Itu mungkin gak sih Mas, kayak harusnya nih misalnya dia udah periode 10 tahun, tiba-tiba kok gunung apinya nggak meletus, itu kemungkinan bisa nggak Mas? Bisa. Jadi ketika kita punya interval waktu tertentu, ternyata gunung api itu berubah. Seperti halnya kita. Pada waktu kita masih muda, makannya sedikit. Beranjak dewasa seperti kalian makannya banyak. Nanti usianya sudah masuk usia saya atau masuk di atas 50-60, siklusnya berubah lagi. Gunung api pun begitu. Jadi artinya apa? Pemantauan data dasar gunung api, pengumpulan berapa volume yang dikeluarkan, berapa interval waktu itu tidak boleh berhenti karena kita akan bermain statistik di sana. Tetapi itu yang namanya prediksi jangka panjang. Tapi kalau jangka pendek tadi harus dipastikan dengan instrumen yang kita miliki kan, ada peningkatan kandungan gas tertentu, ada peningkatan temperatur, ada peningkatan deformasi dan sebagainya. Itu semua tuh yang harus kita gabungan, itu semua yang harus kita miliki. Itu semua yang harus kita lengkapi datanya. Kalau begitu lanjut, mungkin ada pertanyaan yang nyambung sama yang ditanyain Putnat itu tadi kan. Kita kan hidup di Indonesia dan di Indonesia juga banyak gunung api dan kebanyakan gunung api juga nggak cuma satu jenis doang kan Mas. Jadi apakah pola aktivitas vulkanik tertentu bisa menjadi indikator bahwa letusan akan segera terjadi ataukah setiap gunung api memiliki pola yang unik? Ini menarik nih. Apakah indikator atau gejala-gejala tertentu itu mengindikasikan gunung api akan meletus? Biasanya penduduk yang tinggal di sekitar suatu gunung api, mereka memanfaatkan itu. Yang tinggal di bawah kaki Semeru, di kaki Merapi, mereka tuh punya pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka. Tapi lagi-lagi, begitu pengetahuan atau begitu tanda-tanda itu berubah, itu jadi masalah buat kita semua. Misalkan gitu ya, biasanya akan ada suara gemuruh sebelum gunung api itu meletus. Begitu suara gemuruh tidak ada, yang terjadi adalah hujan besar atau fenomena penyebab lainnya, maka kita menjadi tidak tidak waspada. Jadi bisa nggak dipakai? Bisa. Kayak misal tadi tiba-tiba ada tingkatan gemuruh, kemudian temperatur naik, mata air kering, hewan pada turun. Itu gejala-gejala umum ya. Biasanya kalau kayak gitu nggak meletus. Begitu tanda-tanda itu hilang dan ganti gimana? Belum tentu. Itu tidak meletus gitu ya. Artinya kita bisa menggunakan tanda-tanda umum, tetapi bisa juga gunung api itu berubah. Nah ini tugas kita nih. Kalau yang mempelajari gunung api itu bisa nggak membaca itu? Kalau kita bisa membaca, ajarkan itu kepada orang yang tidak bisa membacanya. Membaca itu dalam arti bukan ditulis, kita akan menulis dari sekian tanda-tandanya ini, tapi kayaknya orangnya akan marah. Yang lihat dari wajahnya sudah merah. Yang lain kayaknya orangnya akan marah ini, ya kan? Matanya sudah melotot, wajahnya tidak merah gitu. Yang ini akan marah juga, matanya tidak melotot, tidak merah, tapi tangannya udah gregetan gitu, berubah. Ya, nah itu yang harus kita bisa kenali. Jadi ada ciri umum ada, tapi bisa jadi berbeda-beda satu tempat dengan tempat yang lain. Tadi kan Mas menyebutkan ada beberapa ciri yang unik dari setiap gunung. Ada pernah kejadian gitu ya Mas di gunung yang di Indonesia mungkin? Boleh diceritain? Iya, Semeru kasusnya. Oh, Jadi orang tuh biasanya didahului dengan suara gemuruh. Ketika gemuruh itu kemudian tidak terjadi, orang yang tinggal di apa namanya aliran yang berhulu di Semeru itu menganggap tidak terjadi sesuatu. Apa yang berubah? Ternyata letusan itu di-trigger oleh hujan besar yang ada di puncak dari Semeru. Ya orang lewat. Karena selama ini saya mengenal Semeru, dia baik-baik saja kalau tidak batuk. Ya. Jadi kalau tidak batuk ya diyakini tidak berubah, tapi ternyata Semeru kali itu tidak demikian. Itu Semeru. Kita punya gejala apa lagi? Anak Krakatau 2018. Letusannya eksplosif segala macam. Yang kita amatin adalah pergerakan magma. Terus kalau magmanya nggak bergerak, apakah tidak ada potensi meletus? Ternyata longsor lagi. Ya, jadi tidak teramati pergerakannya, tapi kemudian longsoran itu membuka jalur sehingga kemudian
letusan terjadi, longsornya menghasilkan tsunami dan sebagainya. Itu kira-kira. Oke, jadi lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kan kita tahu nih Put, Mas Mirzam ini dikenal sebagai vulkanologis lah, gitu Mas. Boleh disebut situ atau Ya, orang-orang boleh berpendapat gitu, tapi sebenarnya definisi dari seorang ahli gunung api atau vulkanologis itu sebenarnya orang yang mendalami suatu bidang berkaitan dengan gunung api, tidak harus mempelajari semuanya, bisa mempelajari geokimianya, bisa mempelajari deformasinya, bisa mempelajari geowisatanya dan sebagainya, ya. Jadi kalau disematkan sebagai ahli gunung api, ya orang boleh menilai, tapi sebenarnya berat gitu. Sebagai pengamat gunung api mungkin iya, sebagai orang yang mengajarkan iya. Tapi kalau ahli itu bukan kita yang mengklaim, orangnya boleh mengatakan kira-kira gitu menurut saya. berkaitan dengan yang tadi? Jadi menurut Mas Mirzam, berdasarkan pengalaman Mas Mirzam aja, vulkanologis itu termasuk profesi yang berbahaya apa enggak? Dan alasannya kenapa? Menurut saya sih bukan berbahaya, menyenangkan gitu ya. Wah, menyenangkan. Menyenangkan. Buat negara seperti Indonesia, Jepang yang kemudian dilingkupi banyak dengan gunung api, profesi ini menurut saya profesi yang terhormat gitu ya. Ya. Saya bisa membayangkan gitu ya, kenapa kemudian orang tidak banyak yang ingin menjadi vulkanologis. Dulu pada waktu saya masih mahasiswa sampai saya kembali 2012-2013, tidak seperti sekarang mulai populer. Ya, karena apa, misalkan bekerja di gunung api gajinya tidak sebesar di oil and gas gitu. Jadi kalau dikatakan berbahaya, ya berbahaya dari sisi finansial, berbahaya gitu ya mengerjakan sesuatu. Berbahaya dari sisi resiko ya. Yang lain boleh mengungsi pada waktu suatu kejadian, vulkanolog harusnya dia standby di sana. Karena dia dokternya. Ini gimana nih gunung api ini, apakah akan sembuh, apakah tambah parah, apakah berhenti sesaat seperti apa kita. Jadi pesan saya buat kalian semua masih muda-muda, ya profesi ini menarik ya. PR kita masih banyak gitu ya, berisiko ya, tapi bukan berarti tidak bisa ditanggulangi. Selama kita tahu resiko dan tahu cara mengatasinya, patut dan layak dicoba gitu ya untuk menjadi seorang vulkanolog. Oke, berarti vulkanolog ini sepertinya profesi yang sangat mulia gitu ya Mas. Soalnya bisa memprediksi apa gunung meletus terus nanti bisa nyelamatin banyak orang gitu ya Mas ya. Oke. Ya, jadi kalau menurut saya ya mulia dari sisi kemanusiaan ya, melindungi aset, melindungi nyawa dan sebagainya itu ya. Tapi orang hanya berpikir kadang-kadang vulkanolog itu kerjanya melulu gunung api. Ternyata enggak juga. Dengan gunung, mempelajari gunung api, kita bisa tahu ada apa di bawah sana karena magma merecord semua batuan yang terekam. Dengan mengetahui gunung api, kita bisa mempelajari potensi wisatanya, potensi geotermalnya. Bahkan sekarang potensi mineral ekonomi berkaitan dengan gunung api. Bahkan beberapa lapangan minyak reservoirnya gunung api juga gitu. Jadi maksudnya supaya membuka juga, mungkin kita diskusi di sini, ini bukan soal tentang magmanya, bukan soal tentang gunung api aja. Selama kita kemudian mengetahui itu buat apa, banyak hal yang bisa kemudian kita kontribusikan. Jadi soal vulkanolog tidak melulu soal gunung api ya Mas. Jadi sangat luas teman-teman. Itu. Itu yang setelah saya tahuin gitu, mudah-mudahan ini yang kemudian membuka dari teman-teman yang ingin belajar gunung api gitu ya. Yang tidak suka naik nggak apa-apa, ada gunung api yang sudah erodit gitu, ada yang gunung api menjadi reservoir, ada gunung api buat geowisata. Tapi terus terang saya memerlukan itu, karena kalau tidak ada yang mengurusi gunung apinya sendiri, jangan harap gunung api Indonesia itu diurusin. Nanti kalau kemudian orang lain sudah mengurusin, ya kita tidak boleh protes. Kalau selama ini ke pekerjaan vulkanolog itu banyak di lapangan atau hanya mengamati gunung berapi dari jarak jauh gitu Mas? banyak banyak ini banyak apa namanya metode pengamatannya. Dulu pada waktu saya mungkin 10-15 tahun lalu lebih suka ke lapangan gitu ya kan ya, tapi sekarang ternyata pekerjaan itu tidak hanya di lapangan. Tadi saya bilang gunung api yang sudah tua, yang berkaitan dengan sudah sebagai fosil gitu, sudah padam gitu ya, itu untuk mineral ekonomi kadang-kadang tidak harus ke lapangan, tapi kita bisa deteksi dari remote sensing dan sebagainya. Itu muncul di permukaan. Ada gunung api yang sudah tertimbun, misalkan di lapangan Jati Barang, di Cekungan Banyumas. Itu pun bagaimana seorang geolog diminta melihat
kira-kira di mana dari batuan gunung api itu yang berpotensi sebagai reservoir. Jadi di lapangan udah pasti enggak, tapi di bawah rekaman seismik kita harus bisa melihat itu. Artinya pesan saya, tidak seperti yang dibayangkan bekerjanya capek naik turun, kadang-kadang kita hanya duduk depan monitor. Nah, inilah bagaimana para mahasiswa, orang yang mengikuti gunung api itu bisa melihat gitu ya, dalam bentuk apapun gunung api itu ditampilkan, entah foto, rekaman digital, outcrop di lapangan, atau bentuknya masih kerucut, kita tahu ini apa yang disampaikan gunung api itu untuk kita, ada potensinya apa. Kalau begitu, menurut Mas Mirzam, apa yang diharapkan oleh Mas Mirzam untuk vulkanolog-vulkanolog ke depannya, atau yang bisa diusahakan semaksimal mungkin dari vulkanolog ini untuk memprediksi gunung berapi gitu, Mas? Tempat saya kuliah dulu di Jepang, gunung apinya sama banyaknya. Satu gunung api itu diurus oleh 10 dokter, 10 profesor, atau 10 dokter dan 10 profesor kombinasi keduanya. Itu pun mereka masih kecolongan, itu pun mereka masih banyak pertanyaan. Di Indonesia, yang saya katakan benar-benar vulkanolog yang mengikuti ini, nggak banyak. Satu orang mungkin harus mengawasi 10, bayangin. Satu gunung diawasi 10 aja masih kecolongan, ini satu orang suruh mengawasi 10. PR besar itu. Jadi harapan saya jelas gitu. Pada waktu tahun 2012 saya kembali, ternyata nggak banyak berubah gitu ya. Orang yang diajak riset gunung api itu nggak tertarik. Nah gitu ya, saya mencoba mempromosikan, alhamdulillah. Dalam 1 tahun saya berhasil mendapatkan satu mahasiswa, itu pun menjadi dosen sekarang, itu Kang Idam gitu. Kalau 1 tahun dapat satu gunung gitu ya, saya kebayang usia saya nanti pensiun tidak menjadi guru besar, katakan asumsi di 65, berarti saya hanya bisa baru membereskan Jawa. Oke lah, target saya adalah Jawa. Ya, tapi seiring berjalannya waktu, tahun kedua, ketiga, ternyata setahun saya bisa dapat 4, bisa dapat 5, dan sebagainya. Maka apapun yang akan dilakukan oleh yang suka gunung api, tidak harus seperti saya magmatisme, hazard, atau dan sebagainya. Gunung api ini banyak aspek yang harus dilihat. Potensi wisatanya, geotermal, mineral ekonomi, bencana, kaitannya sama tektonik, kaitannya sama hal-hal lain yang strategis itu. Maka silahkan gitu ya, mohon harus dibantu database-nya dilengkapin, karena semua kegiatan yang akan kita ujungnya ke hilir nanti, diambil eksploitasi di hilir tadi, datanya itu harus bagus. Kalau tanpa data dasar yang baik, peta geologi gunung apinya tidak benar, bagaimana kita mau buat prediksi? Data gunung api, dasar gunung api tidak baik, bagaimana kita kemudian mitigasi untuk mana area yang aman untuk disinggahi kalau di daerah gunung api, mana yang bukan, misalkan gitu. Jadi ini saya pikir saya kesempatan bagus ditawari diskusi di sini ya. Promosi sekali. Tidak ada yang gratis, mudah-mudahan ada yang teracuni. Oke, mungkin buat teman-teman yang tertarik buat vulkanolog tuh bisa tuh. Iya. Oke, selanjutnya ini mungkin Mas Mirzam mau nyampaikan pesan-pesan buat kita yang masih kuliah ini, masih di teknik geologi, apa harapannya untuk vulkanolog-vulkanolog yang masih kita jadi mahasiswa gitu, Mas? Mungkin boleh disampaikan ke depan kamera, Mas, untuk seluruh penonton suara GEA. Saya tidak ada khusus bahwa kemudian harus menjadi vulkanolog. Tadi sudah pesan saya, kalau menggeluti gunung api ternyata banyak bidang yang harus dipelajari yang dibutuhkan untuk mensupport itu. Tapi pesan saya gini, pada waktu saya mengambil tugas akhir itu, saya pernah dikejutkan dengan pembimbing saya karena saya ngetok pintu itu, Pak, saya mau bimbingan katanya gitu. Karena mungkin saking tidak adanya yang mempelajari gunung api, kemudian saya disuruh keluar lagi. Keluar, kamu tidak lihat saya sedang sibuk katanya. Ternyata di belakang dosen itu lupa ada cermin. Dosen itu sedang main game gitu. Setelah keluar saya ketawa. Lagi sibuk ternyata main game. Dipanggil lagi saya. Tadi Anda mau apa? Saya mau bimbingan. Nggak salah kamu bimbingan sama saya, kata gitu kan ya. Itu almarhum Pak Suyatno yang nulis buku tentang apa namanya, aplikasi gunung api atau scientific stratigraphy gunung api gitu. Akhirnya diterima. 10 tahun dari situ sampai seharusnya itu ternyata tidak berubah kondisinya. Nah, pesan saya adalah mungkin kalian menggeluti sesuatu bidang di geologi, tidak harus vulkanologi, tetapi ternyata saat ini belum menarik, kalian berpikir tidak ada kesempatannya, tidak ada pasarnya, ini mau jadiin apa? Selama kalian suka, kalian ambil itu. Kalau kalian belum ada tercipta pasar, maka ciptakanlah pasarnya di sana, jadilah orang yang pertama gitu. Itu
cara pikir yang berbeda menurut saya. Ya, hal sederhana yang bisa membuat orang itu berbeda adalah sikap kita gitu ya. Ketika tidak ada mayoritas mengambil ke sana, bukan berarti tidak ada kesempatan. Saya ngeliatnya berarti saya tidak punya kompetitor di sini. Tapi kan saya juga nggak mau ya balik dari Jepang udah S3 terus saya nggak ada teman bicara tentang gunung api. Jadi saya sia-sia, terpaksa murid-murid saya racuni. Terpaksa saya harus ke sana kemari ke universitas lain untuk menjual bahwa gunung api itu menarik. Dilakuin yang kalian suka, ada dan tidak ada pada saat itu lakukan, berarti itu kesempatan buat kita. Itu saja dari saya. Apapun bidangnya di Kyulu. Jadi dari pembicaraan tadi kita bisa dapat insight banyak ya dari vulkanologi ya Put ya. Jadi gunung berapi itu nggak melulu tentang gunung Merapi yang meletus gitu. Jadi setelah meletus juga ternyata bisa jadi reservoir juga tadi ya Pak ya. Ya. Dan juga pekerjaan vulkanolog nggak melulu tentang naik gunung, turun gunung, ngecek sana sini. Bisa juga dari jarak jauh juga ya Pak ya. Tuh. Mungkin itu doang yang kita bisa diskusikan di kesempatan kita kali ini. Terima kasih banyak Pak Mirzam sudah bersedia datang ke tempat ini untuk berdiskusi dengan kami. Mungkin Putnat? Kami mengucapkan sangat terima kasih sudah datang ke GEA Spotlight. Terima kasih Terima kasih. juga. Jadi terakhir mungkin penutup dari saya adalah ingat, Gunung Api Indonesia memanggil, kalau bukan kita yang mengurusinya, siapa lagi? Jadi gimana nih Put tadi habis diskusi sama Mas Mirzam? Nah, pasti kan udah dapat insight nih tentang vulkanologi. Jadi, kalian tahu kan bahwa vulkanologis itu nggak melulu tentang gunung api nih, Benar guys. banget. Kita juga berharap diskusi kita tadi sama Mas Mirzam buat teman-teman nambah ilmu juga. Nah, betul banget tuh, Tok. Ya, by the way, buat teman-teman yang penasaran kita lagi podcast di mana, kita di mana Put? Nah, jadi kita itu ada di gedung STP ITB. Jadi dia tuh nggak cuma tempat podcast kayak gini doang teman-teman, dia tuh juga jual merchandise ITB. Nah, betul banget. Nah, sekian dari kami. Sampai bertemu di GEA Oke, Spotlight saat selanjutnya. selanjutnya. Dadah. Dadah.